di mana tempat ini bukanlah tempat yang wajar untuk dilihat oleh manusia. Hey guys, welcome back in my mirror. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena aneh dan misterius yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan sains, khususnya fisika, yaitu parallel universe atau dunia paralel. Untuk yang sebelumnya pernah baca atau nonton informasi seputar dunia paralel, mungkin sedikit banyaknya udah tahu, tapi untuk yang sama sekali belum tahu, let's get through it. But now, before we do the exercise, the mirror mode. Let's look it. Untuk yang belum tahu, apa sih sebenarnya parallel universe ini? Basically, paralel adalah mirip atau sejajar, dan universe adalah alam semesta. Jadi basically, dunia paralel adalah dunia lain di luar alam semesta kita yang mirip dan persis sama dengan alam yang kita jalani saat ini di bumi. Sebagai contoh, di dunia ini, aku di bumi ini adalah seorang karyawan di PT A yang belum menikah. Tapi di dunia paralel bisa jadi aku adalah seorang bos di perusahaan B dan sudah menikah, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Jadi orang seperti ini ada banyak, tapi kehidupannya berbeda-beda di dunianya masing-masing gitu. Paham gak sih? Jadi ada versi lain dari diri kita saat ini di dunia lain yang kita tidak ketahui. Seperti hal-hal gila lainnya yang biasa kita bahas tentang teori konspirasi, dunia paralel juga awalnya hanyalah sebuah teori yang terdengar gila dan tidak waras, dan mungkin hanya terjadi di dunia film dan dongeng. Tapi hal-hal yang menjadi pertimbangan tentang teori ini adalah dunia kita, alam semesta yang sebesar ini, dan bumi kita ini hanya satu dari sekian ratus juta galaksi. Apakah kita bisa meyakini bahwa hanya bumi kita yang berisi makhluk hidup? Namun yang namanya teori pasti ditindaklanjuti oleh ilmuwan dan para peneliti di dunia, seperti teori manusia reptil yang pernah kita bahas sebelumnya. Dan sampai saat sekarang ini banyak ilmuwan dan peneliti yang masih melakukan penelitiannya mengenai benar atau tidaknya dunia paralel ini ada. Tapi sekarang kita kesampingkan dulu pendapat para peneliti-peneliti dan ilmuwan itu, karena kita akan membahas beberapa kesaksian, kisah-kisah orang-orang yang mengaku pernah terjebak di dunia paralel atau fenomena-fenomena aneh yang dipercaya banyak orang sebagai tragedi dunia paralel. Open your eyes. Kisah pertama yang cukup terkenal tentang dunia paralel adalah pria dari Tauret. Kisah ini pertama kali ditayangkan dalam media berita di Inggris, yaitu BuzzFeed News, di mana seorang pria paruh-baya bernama Jennansver Berhodrik melakukan perjalanan bisnis ke Jepang pada tahun 1954. Saat berada di bandara Jepang, pria paruh-baya ini diperiksa oleh petugas imigrasi di bandara tersebut, dan para petugas mendapati paspor pria ini berasal dari Tauret, di mana itu adalah suatu tempat yang tidak ada satupun petugas yang mengetahui di mana lokasinya. Dan setelah dilihat dari segi penampilan pun, pria ini terlihat berpenampilan yang tidak ada satupun petugas yang tahu dari mana dia berasal. Ketika para petugas bertanya kepada pria ini dari mana dia berasal, kenapa dia ingin ke Jepang, dia mengatakan bahwa ia datang dari Tauret, dan itu dibuktikan dengan paspornya yang memang bertuliskan Tauret. Tapi petugas tidak bisa menemukan di mana lokasi Tauret tersebut, hingga akhirnya pria ini ditahan di kantor imigrasi di bandara tersebut. Karena merasa tidak senang dengan perlakuan petugas bandara tersebut, pria ini sambil marah-marah minta mereka untuk mengambil peta dunia agar ia bisa menunjukkan di mana lokasi Tauret itu berada. Tapi bukannya Tauret, lokasi yang ditunjuk oleh pria ini adalah Andorra yang terletak di perbatasan Spanyol dan Prancis. Pria ini pun menjadi bingung, kenapa Tauret yang merupakan negaranya tidak ada di dalam peta dunia. Karena situasi yang tidak dapat dimengerti ini, akhirnya pria Tauret ini ditahan di kantor bea cukai dan imigrasi di dekat bandara tersebut. Pria ini ditahan di sebuah hotel bertingkat 20 dan di pintu kamarnya dijaga ketat oleh 2 orang petugas dari imigrasi. Namun saat pihak imigrasi ingin memanggil pria ini kembali untuk diinterogasi lebih lanjut, dia pun hilang. Hilang aja atau kemana. Padahal pintu kamarnya dijaga ketat oleh 2 petugas dan satu-satunya akses keluar adalah dari jendela, tapi itu nggak mungkin karena kamarnya itu ada di lantai tinggi banget dan di bawahnya itu hanya ada kolam renang. Walaupun udah dicari di sekitar hotel dan sekitar kawasan bandara, tapi pria ini tidak ditemukan. Bahkan dicek dari CCTV pun tidak pernah ditemukan di mana pria ini berada. Dan banyak yang berspekulasi bahwa pria ini datang dari dunia paralel. Gimana menurut kalian? Komen di bawah.
Kisah yang kedua terjadi pada tahun 1972 di Utah County, United States, Amerika. 4 orang gadis muda sedang melakukan perjalanan menggunakan mobil pribadinya di sebuah daerah yang terlihat seperti padang pasir, kayak gurun gitu, tanah gersang gitu. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba suasana di sekeliling mereka berubah drastis. Pemandangan yang awalnya hanyalah gurun pasir, tanah gersang tanpa ada pohon-pohon itu, seketika berubah menjadi ladang gandum yang sangat banyak. Ada sebuah danau dan kota kecil yang sangat aneh. Gedung-gedungnya juga aneh, dan banyak tulisan-tulisan aneh yang tidak dapat dimengerti oleh keempat gadis ini. Kota-kota aneh itu kosong seperti kota mati. Jalan yang tadinya jalan tanah, gersang itu berubah menjadi jalan putih yang sangat terang. Di mana tempat ini bukanlah tempat yang wajar untuk dilihat oleh manusia. Namun di tengah kebingungan itu, mereka tetap menjalankan mobilnya, hingga akhirnya mereka kembali ke tanah gersang yang awalnya mereka lalui. Tapi karena syok, mereka pun menepi sejenak dan berpikir satu sama lain, apa yang barusan terjadi pada mereka. Akhirnya mereka melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian terdekat, dan pihak kepolisian pun datang ke tempat mereka dan mulai menelusuri apa yang terjadi di tempat tersebut. Alangkah kagetnya polisi ketika ia mengikuti jejak mobil 4 gadis ini. Jejak mobil itu terhenti beberapa kilometer ke depan, hilang gitu, kemudian muncul lagi beberapa ratus kilometer setelahnya. Ngerti nggak? Jadi pas ditelusuri jejak mobil mereka itu berhenti sampai di sini, habis itu kosong, nggak ada lagi jejak mobilnya, dan muncul lagi di sisi sebaliknya, dan berjarak sekitar berapa ratus kilometer gitu. Serem juga ya. Kisah selanjutnya adalah kisah Lerina Garcia Gordo. Lerina adalah seorang gadis asal Spanyol yang meminta bantuan di internet karena situasi kehidupannya yang berubah drastis dan aneh. Pada tanggal 16 Juli tahun 2008, Lerina terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa spray kasurnya berbeda warna dari saat ia mulai tidur. Kemudian dia berpikir mungkin semalam dia baru mengganti alas kasurnya tapi dia lupa. Dia bergegas berangkat ke kantor, tapi sesampainya di kantor, hal aneh pun kembali terjadi. Tidak ada satu orang pun di kantor itu yang ia kenali wajahnya, dan ketika ia datang ke ruang kerjanya, label nama yang ada di pintu ruangannya bukanlah nama dia, tapi nama orang lain. Padahal dia yakin bahwa itu adalah ruang kerjanya. Awalnya dia merasa mungkin dia dipecat secara tidak hormat, tapi dia mengingat lagi bahwa dia tidak pernah terlibat masalah sedikit pun di perusahaan tempat dia bekerja, dan dia sudah bekerja lebih dari 20 tahun di perusahaan tersebut. Dia berpikir, apakah saya salah masuki gedung kantor saya? Tapi sekali lagi dia yakin bahwa itu adalah kantor tempat dia bekerja. Dia membuka laptopnya dan menghubungkan jaringan internet dari laptopnya ke perusahaan tersebut, dan dia masih tersambung sebagai karyawan di sana. Tapi anehnya nama atasan dan nama perusahaannya berbeda dari yang ia tahu. Dia memeriksa kartu kredit dan ID karyawannya, namun masih tercatat sebagai karyawan di kantor tersebut. Ia mulai berpikir bahwa kesehatannya mulai terganggu, dan ia pun memeriksakan kesehatannya ke dokter untuk memeriksa apakah ada yang salah di sistem otaknya. Namun dokter tidak menemukan kesalahan apapun, dan dia divonis sehat-sehat saja. Dalam kondisi bingung, Lerina pun kembali ke rumahnya dan memeriksa semua hal barang-barang pribadinya, data-datanya, dan tidak ada yang berubah sama sekali, semuanya tetap sama. Dia berpikir mungkin dia amnesia dan melupakan beberapa hal. Dia pun ingin curhat kepada pacarnya yang bernama Agustin. Dan dia pun menelpon Agustin, tapi anehnya yang mengangkat bukanlah Agustin, tapi seorang wanita, dan ia mengaku tidak mengenal yang namanya Agustin. Lerina pun semakin bingung. Lerina pun pergi ke rumah orang tuanya untuk menceritakan hal ini, tapi anehnya rumah orang tuanya dan kondisi orang tuanya pun tidak berubah sama sekali, masih tetap sama seperti dulu. Dan ia pun bercerita kepada orang tuanya apa yang terjadi, dan orang tuanya hanya bilang, tenang saja, kamu hanya berhalusinasi. Lerina pun berpikir mungkin ibunya benar, dan dia pun kembali ke rumah. Selama berbulan-bulan, Lerina hidup di dalam kebingungan dan orang-orang sekitarnya yang berubah sedikit-sedikit, sampai ia bertemu di internet dengan parallel universe. Dia pun mengikuti komunitas, masuk ke grup, belajar, membaca, bertanya tentang parallel universe, dan dia merasa apa yang terjadi kepada orang-orang di artikel itu persis sama dengan apa yang terjadi pada dirinya. Lerina menulis banyak pesan di internet yang meminta bantuan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dan bagaimana cara merubahnya agar kembali seperti dulu lagi. Dan banyak orang yang percaya bahwa Lerina ini terjebak di dunia paralel atau justru sebaliknya. Dia warga dunia paralel yang terjebak di dunia kita di bumi. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan kisah yang terakhir adalah bocah hijau dari Wolfit. Kisah ini terjadi pada abad ke-12 pada pemerintahan Raja Stephen tahun 1135 sampai 1154 di desa kecil bernama Suffolk, Wolfit. Wolfit ini melambangkan banyaknya parit besar di desa itu yang digunakan warga untuk menjebak serigala.
Pada saat itu, warga di sana menemukan 2 orang anak kecil, laki-laki dan perempuan, yang memiliki tubuh yang keseluruhannya hijau di dalam lubang parit perangkap serigala tersebut. 2 bocah ini menangis dan ketakutan, tapi mereka berbicara dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh semua orang. Sir Richard, tuan tanah yang ada di daerah itu, membawa 2 bocah itu ke rumahnya dan merawatnya. Namun parahnya kondisi 2 anak ini membuat anak yang paling kecil, yang laki-laki, itu jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Dan tinggallah si kakak, si anak gadis hijau ini sendirian. Sir Richard terus merawat gadis kecil ini hingga dewasa dan memberinya nama Agnes. Dan seiring berjalannya waktu, tubuh Agnes yang awalnya hijau berubah menjadi kulit normal manusia pada biasanya. Karena dibiasakan berbicara bahasa Inggris sejak kecil, saat dewasa Agnes sudah fasih berbicara dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Dan itulah saat yang tepat Sir Richard bertanya apa yang terjadi pada Agnes dan adiknya beberapa puluh tahun yang lalu. Dan Agnes pun menceritakan bagaimana ia dan adiknya bisa sampai ke dalam parit tersebut. Agnes bercerita bahwa mereka berasal dari Saint Martin, sebuah kota yang sangat minim cahaya matahari hingga membuat tubuh mereka berlumut dan berwarna hijau. Desa mereka dipisahkan oleh sebuah sungai yang sangat besar dengan desa lainnya, di mana desa itu memiliki cahaya matahari yang sangat-sangat banyak. Maksudnya sangat-sangat terang gitu. Nah, suatu hari Agnes dan adiknya ini membantu ayahnya beternak dan mereka mendengar suara lonceng. Suara lonceng ini menghipnotis mereka dan membuat mereka tertarik untuk mengikuti suara lonceng tersebut. Akhirnya Agnes dan adiknya mengikuti suara lonceng ini hingga membawa mereka ke dalam sebuah gua. Mereka terus mengikuti suara lonceng ini dan memasuki gua itu lebih dalam, dan mereka pun sampai di Wall Pit. Jadi itulah yang terjadi pada Agnes dan adiknya. Kisah ini juga diceritakan dalam buku William O. Newburgh yang berjudul Historia Rerum Anglicarum yang bertajuk Cerita Sejarah Inggris. Dan itulah beberapa kisah-kisah yang benar-benar terjadi tentang dunia paralel. Gimana menurut kalian guys? Apa pendapat kalian tentang dunia paralel? Apa kalian percaya atau tidak percaya? Tulis pendapat kalian di bawah. Apakah menurut kalian cerita-cerita yang kita bahas ini hanyalah rekayasa, dongeng, atau itu benar-benar terjadi? Komen pendapat kalian di bawah. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.